Oke, baik, kita mulai saja ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Eh, ya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita minggu yang lalu yang ada di kelas. Ya, ini kan kelas ME2H ya. Jadi, sebelum kita lanjut ke materi kita, ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung tentang materi yang minggu lalu setelah kamu tonton videonya secara detail? Bisa dipahami materi sistem koordinat minggu yang lalu? Bisa? Kalau jawab suaranya diaktifkan biar respon. Bisa? Mana suaranya? Bisa, Pak. Oh, bisa ya, Beza ya. Yang lain pun diharapkan bisa. Kenapa? Karena videonya itu sudah sangat jelas sekali, ya, berurut. Kalau misalnya ada yang bingung, ya kita kasih kesempatan untuk ditanyakan. Atau ada yang mau ditanyakan tentang yang lalu? Nggak ada ya, aman ya. Oke, baik, kalau aman bagus. Berarti kalau aman bagus. Sekarang atau hari ini kita akan masuk materi kita yang kedua, yaitu tentang perintah menggambar objek dua dimensi ya, perintah dasar ini. Jadi masih perintah dasar, belum perintah secara kompleks. Kalau nanti menggambar objek dua dimensi secara kompleks, ya, itu nanti harus kita kuasai juga perintah-perintah mengeditnya. Nah, makanya nanti kita sampaikan dia bertahap. Minggu yang lalu kita belajar sistem koordinat, hari ini kita belajar tentang perintah dasar menggambar objek dua dimensi. Minggu depan nanti kita masuk perintah OSNAP. Berikutnya nanti kita masuk perintah mengedit, baru nanti latihan-latihan. Nah, gitu ya. Tapi setiap materi ini nanti ada latihannya. Itu nanti bisa kita atau kamu nanti mengacu ke buku yang ada di yang sudah kita bagikan ke kamu. Kemudian nanti materinya pun sudah saya tampilkan di Sipadi kita juga. Ya, nanti di Sipadinya juga materi yang ada itu kamu betul-betul pahami. Kemudian nanti video pembelajaran yang saya sertakan di situ pun untuk materi kita hari ini itu pun kamu ulang-ulang kembali. Ya, nanti ketua tetap berperan untuk melihat siapa mahasiswa di kelas ini yang aktif. Maka video pembelajaran kita yang ada di Sipadi yang sudah kita letakkan juga di situ, itu nanti tetap kamu beri like dan komentar positif. Paham ya? Baik, Pak. Itu artinya apa? Itu artinya kamu memang menonton video itu sampai selesai dan memberikan komentar yang menurut kamu kira-kira komentar yang bagus. Oke, baik, kalau sudah sekarang kita ke materi. Kali ini kita akan membahas tentang gambar objek dua dimensi ya. Ini materinya. Nah, sebenarnya materi ini pun sudah ada di video pembelajaran kita, tapi tidak ada masalah. Ya, kita peringkas saja, kita nggak berlama-lama di sini. Oke, baik, sekarang kita masuk ke perintah pertama. Minggu yang lalu perintah apa yang sudah pernah kita bahas? Menggambar garis ya. Bisa diaktifkan suaranya sebagian. Kalau misalnya di rumah kamu nggak terlalu ribut, ada yang mengganggu, aktifkan aja nggak apa-apa, saya pikir. Nah. Ya, perintah minggu yang lalu, yang pertama yang kita gunakan ini kan perintah lain ya. Coba untuk perintah lain ini kita mantapkan juga sekalian tentang sistem koordinatnya. Ya, seperti ini dia. Perintah lain kemarin kan fungsinya untuk menggambar garis lurus ya. Coba sekarang kita review tentang sistem koordinat yang sudah kita pelajari minggu lalu dan yang sudah kamu ulang-ulang kembali pada video kita. Ya, jadi di sini nanti kita di komen itu kita ketikkan lain kan. Kita ketikkan perintah lain, lalu kita enter. Maka nanti selalu muncul apa? First
first point, titik pertama. Titik pertama di mana? Kita pilih di sembarang tempat. Misalnya kita klik di sini. Sini ya, kita mulai dari sini. Maka selalu bertanya dia next point kan? Berarti kalau next point kita tuliskan at 20,0. Nah, maka ini artinya apa? Arah X-nya 20, arah Y-nya 0. Sehingga garis yang terbentuk itu adalah seperti ini, ke kanan. Gitu ya. Kemudian next point, sudut panjang 15, sudut 45. Ya. Panjang 15, sudut 45. Nah, maka di sini nanti arahnya ke sini, ini. Panjang garis nanti 15, kemiringannya 45. Kan itu dia. Kemudian at 90, at 10, sudut 90. Berarti nanti dia ke atas. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, kalau seperti ini, at 25, sudut 180. Kalau 180 kemarin kan sudutnya itu ke kiri. Horizontal ke kiri. Nah, itu pahami kembali tentang sistem koordinat. Panjang at 25,20 ini artinya apa? Arah X-nya 25 ke sini. Kemudian arah Y-nya 20 ke atas. Maka inilah garis yang terbentuk. Kalau ini at 35 sudut 120, maka nanti inilah garis yang terbentuk. Nah, seperti ini. Panjangnya ini nanti 35, sudutnya ini, sudut itu nanti dari sini ya. Ini garis sumbu X positif. Dari sini ke sini, itu 135. Selalu nanti dia berlawan arah dengan putaran jarum jam, selalu nanti tandanya positif. Kemudian yang berikutnya lagi at 35 sudut 240. Berarti sudut 240 ke bawah, kiri bawah. Nah, gitu ya. Kemudian at 41 sudut 270, berarti garisnya ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian next point kita pilih opsi close sehingga garis kita nanti tertutup gini. Nah, gitu ya, itu opsi close. Bisa paham? Ya, itu untuk menggunakan perintah garis. Itu perintah pertama ya, paling penting itu menggambar menggunakan perintah garis. Oke, baik. Kemudian setelah selesai menggambar garis, kita masuk ke perintah yang berikutnya, yaitu kita sebut dengan perintah rektangular. Rektangular ini fungsinya untuk menggambar segi 4. Ya, kalau segi 4 itu kan berarti ada panjang, ada lebar. Ya, jadi nanti di komen kita ketikkan aja rek, tiga huruf aja mewakili rek, lalu di enter. Setelah di enter, nanti dia bertanya first corner point, titik pertama dari atau titik pojok dari titik sudut atau titik pojok dari segi 4 tersebut. Di mana mau kita letakkan? Kira-kira gitu. Maka kita klik sembarang tempat. Misalnya kita klik di sini. TK1 ya, titik 1. Berarti ini titik awal dari rektangelnya. Lalu setelah kita pilih titik 1, dia akan bertanya ada corner pojok yang lain atau titik pojok yang lain. Kita buat at 30,40. Ini artinya apa? Panjangnya arah X 30, kemudian lebarnya arah Y 40. Nah, gitu dia. Sehingga nanti rektangular kita itu yang terbentuk seperti ini. Ya, seperti ini. Dan panjangnya itu 30 arah X, kemudian lebarnya itu 40 arah Y. Berarti dari sini pun untuk menggambar rectangle kita butuh sistem koordinat. Ya, makanya sistem koordinat itu harus betul-betul kamu pahami. Bisa ya? Ini untuk rectangle-nya ke sini seperti ini. Kalau nanti rectangle-nya mau kita buat ke sini dia, ini titik awalnya misalnya ya. Ke sini kita buat. Ya. Bisa kamu lihat di sini. Sini kita buat. Maka di sini kita isi berapa? Add berapa? Coba di suaranya diaktifkan. Nah, kita mau menggambar rectangle-nya ke sini. Dari sini. Maka di sini kita tuliskan add berapa? Dia kan arahnya X-nya ke kiri negatif ya. Maka nanti dia menjadi add min 30,40. Gitu ya. Karena dia ke kiri gini. Kalau dia ke bawah kanan sini gimana? Ini sini bawah terus bawah ya. Berarti X-nya positif, Y-nya nih
negatif. Maka nanti di sini dia berapa? Add 30 minus 40 karena ke bawah ini tadi ya, dari sini ke bawah itu maksud saya ini. Ya, jadi pahami tentang sistem koordinat. Baik, itu perintah rektangular. Sekarang kita masuk perintah donat. Ya, donat itu menggambar objek bentuknya donat. Kalau donat itu ciri khasnya apa? Ada lubang di tengahnya kan? Iya, bolong di tengah-tengah. Tapi kasus kita ini 2 dimensi. Jadi nanti ada 2 lingkaran yang terdapat pada donat. Ada lingkaran dalam, ada lingkaran luar. Nah, itu untuk donat. Jadi di sini nanti kita ketikkan perintahnya donat. Lalu nanti inside diameter, dia akan bertanya, diameter dalamnya berapa? Misalnya kita berikan 15. Lalu dia bertanya lagi, outside diameter berapa? Diameter luarnya berapa? 40. Ya, diameter luar harus lebih besar dari diameter dalam kan itu kan, jangan terbalik. Nah, maka di berikutnya lagi dia akan bertanya center of donut, artinya di mana mau diletakkan donat tersebut. Gitu ya, di mana mau diletakkan donat tersebut. Kita pilih sembarang tempat. Misalnya di sini TK1. Ya. Maka terbentuklah donatnya seperti ini nanti dia. Yang mana diameter ini nanti di mana lagi diletak? Kira-kira gitu maksudnya. Kalau misalnya kita cukup satu aja butuh, tinggal kita enter aja nih. Maka nanti jari-jari atau diameter donat itu tadi ini yang diameter 15 yang dalam ini. Sedangkan yang di luar 40. Bisa ya? Itu kalau nanti misalnya kamu jumpa gambar objek membutuhkan perintah donat. Baik, sekarang yang keempat. Poligon. Ya, poligon itu menggambar objek persegi banyak. Ya, kalau dikatakan poligon itu ketentuannya apa? Semua panjang sisinya sama. Itu poligon. Kemudian nanti sudut-sudutnya pun sama semuanya. Itu poligon. Poligon ini nanti segi yang bisa dibentuknya itu minimal segitiga, 3 sisi. Paling banyak nanti bisa sampai 1024. Jadi kalau makin banyak sisinya, otomatis nanti poligon itu akan menyerupai sebuah lingkaran. Nah, gitu ya. Tapi paling banyak dia 1024 saja. Baik, kita perhatikan aplikasi poligon. Poligon ini nanti ada 3 cara untuk menggambarnya. Ya, berarti kalau ada 3 cara, berarti ada 3 fungsi dari poligon tersebut. Kita ambil yang pertama, poligon dengan opsi inscribe. Nah, inscribe. Ini artinya apa? Poligon yang terbentuk itu nanti berada di dalam lingkaran. Lingkaran apa? Nanti kita lihat. Oke, sekarang kita aplikasikan ke komen. Komen kita ketikkan poligon. Lalu kita enter. Ingat ya, setiap memberikan perintah diakhiri dengan enter. Maka dia bertanya enter number of sides. Ini artinya apa? Berapa banyak sisi yang kita inginkan dari poligon tersebut. Misalnya kita ambil sisinya 6. Ya. Oke, kemudian dia bertanya lagi di sini, di mana mau diletakkan poligon tersebut. Ini ya, center of polygon. Kita pilih sembarang tempat, pilih TK1 ya, titik 1, sembarang tempat maksudnya. Misalnya kita pilih di sini. Inilah pusat dari poligon itu nanti. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, enter an option. Tentukan opsi yang kamu pilih, inscribe kah atau circumscribe. Karena tadi kita ingin menggambar poligonnya di dalam lingkaran, maka kita pilih inscribe. Nanti kita lihat lingkaran yang dimaksud itu apa. Jadi di sini kita pakai I ini mewakili inscribe ini. Lalu dia bertanya, berapa radius dari lingkaran? Jadi kalau kita perhatikan sepintas, apa hubungannya poligon dengan jari-jari lingkaran? Kan itu dia. Nanti kita lihat. Di sini kita berikan saja 15. Ya. Nah, setelah kita berikan 15, kita enter, maka nanti terbentuk poligonnya seperti ini. Ya, poligonnya seperti ini. Kemudian pertanyaannya, yang mana lingkarannya? Ya, lingkaran yang jari-jari 15 tadi itu kira-kira ini. Paham ya? Jadi kalau opsi inscribe, lingkaran itu poligon itu nanti berada di dalam lingkaran yang jari-jari 15 ini.
Oke, ngerti sampai di sini? Izin Pak, Ya. tadi ada kawan Pak yang punya nggak dimajukan Pak, tolong dipindah poligonnya Pak. Kenapa? Ini dulu Pak, tolong dipindah poligon Pak tadi. Kawan ada yang tidak dimajukan itu Pak, jadi pindah Pak. Oke, baik, kita lanjut. Kita ulang ya. Sebenarnya bisa kamu lihat nanti di video kita itu, nggak ada masalah sih sebenarnya. Ya, jadi menggambar poligon bersisi banyak, persegi bersisi banyak dengan opsi inscribe itu artinya menggambar poligon itu berada di dalam lingkaran yang jari-jarinya kita tentukan gitu ya. Jadi nanti di sini tinggal kita ketikkan aja poligon, enter number of sides, berapa banyak sisi, kira-kira itu yang ditanyakan. Kita berikan sisinya 6. Kalau kamu ingin sisinya nanti di sini sisi 7, 8, 9, 10 atau mungkin sampai 100 boleh. Ya. Segi 5 bisa, sisi 5, sisi 3 bisa. Ya, karena tadi kita katakan sisi yang paling sedikit sisi 3 atau segi 3 sama sisi jadi nanti dia. Lalu bisa segi 4, segi 5, segi 6, segi 7 sampai segi 1024. Lalu katanya center point artinya ini di mana mau diletakkan poligonnya? Ya, kita klik TK1 di sini tadi kita klik. Ini tadi ya. Lalu enter an option artinya pilih opsi inscribe kah atau circumscribe. Kita pilih I. Cukup kita ketikkan I saja. Lalu dia bertanya lagi berapa radius? Radiusnya kita berikan 15. Seperti ini. Jadi yang 15 itu sebenarnya lingkarannya ini nggak terbentuk. Cuman saya ingin menjelaskan saja bahwasanya lingkaran yang jari-jari 15 ini yang mana gitu. Makanya saya ilustrasikan yang 15 itu kira-kira seperti inilah kondisinya. Hanya ingin menjelaskan saja. Paham ya? Oke, baik. Ini opsi inscribe. Sekarang kita masuk ke yang kedua yaitu circumscribe. Ya. Poligon, opsi circumscribe atau poligon di luar lingkaran. Jadi sama perintahnya, di komen kita ketikkan poligon, enter number of sides-nya kita masukkan 6, sama ya. Itu tergantung kebutuhan. Center of polygon di mana mau diletakkan? Misalnya di sini. Ya. Lalu bertanya lagi, kita disuruh memilih opsi. Kalau tadi kan kita pilih inscribe, sekarang kita pilih circumscribe. C. Lalu dia bertanya lagi, berapa radius? Sama, kita berikan 15. Nah, maka terbentuklah poligonnya seperti ini. Memang kalau kita gambarkan terpisah, sepertinya nggak ada perbedaan kan itu ya. Tapi kalau kita gambarkan lingkaran, lingkaran itu berada di sini. Kalau tadi lingkarannya di luar, ini di dalam. Berarti yang mana yang lebih besar poligonnya yang terbentuk? Kiri atau kanan? Yang pertama atau yang kedua? Nah, pasti yang kedua kan itu ya. Nah, jadi kalau kamu nanti menggambar poligon dengan opsi yang kedua, maka kamu pilih circumscribe. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu menggambar mur baut, kamu gunakan opsi yang pertama atau opsi yang kedua? Inscribe atau circumscribe? Iya, yang kedua ya, circumscribe. Karena lingkarannya posisinya seperti ini. Bisa paham? Oke, kalau paham kita lanjut. Nggak susah AutoCAD ini ya, jangan berpikiran susah. Gampang, apalagi kok dilatih. Oke, baik, sekarang poligon opsi yang ketiga, itu opsi H. Opsi H ini adalah poligon berdasarkan panjang sisi. Kalau dua poligon yang tadi itu panjang sisinya kita nggak tahu, kita hanya tahu circle-nya saja, radiusnya. Kalau H ini, opsi H, itu berdasarkan panjang sisi. Kita mau sisi segi 5, panjang sisinya 10. Bisa kita gambar melalui opsi ini. Jadi di komen ketikkan lagi poligon, lalu enter number of sides, masukkan 6, sama ya. Kemudian center of polygon. Nah, di sini kalau tadi kan langsung diklik ya. Kalau di sini ada opsi H ini. Kita ketikkan E. Nah, gitu dia. Lalu di sini dia bertanya first endpoint, titik pertama dari poligon tersebut di mana mau kita letakkan. Misalnya di sini. Nah, maka yang berikutnya dia akan bertanya second endpoint. Artinya titik pertama dengan second endpoint ini itulah panjang sisi.
gitu dia. Di sini kita bantu dengan add 12 sudut 0. Sudut 0 ini kan berarti nanti dia datar ke sini. Nah, panjangnya 12. Kalau kamu nanti mau sudutnya 45, maka nanti sini 45, maka nanti poligonnya terbentuk gini, 45 derajat ke sini. Nah, gitu dia. Maka inilah poligon yang terbentuk. Ya. Dan ini panjang sisinya semuanya adalah 12. Kalau yang tadi panjang sisinya nggak bisa kita pastikan, harus kita ukur. Paham ya? Oke, poligon selesai. Sekarang kita masuk perintah elips. Elips ini pun sebenarnya jarang dipakai ya dalam menggambar. Cuma nanti kalau misalnya kamu memang ketemu dengan ini, ya bisa kamu gunakan perintah elips. Jadi nanti kalau elips itu kan ada sumbu mayornya, ada sumbu minornya. Ya, di sini nanti ditanya axis endpoint of ellipse. Kita pilih TK1, langsung penempatannya ya. Di sini TK1-nya. Lalu berikutnya other endpoint at 30 sudut 0. Berarti nanti ini ke arah kanan. Kemudian distance to other axis, artinya jarak terhadap sumbu yang lain. Kalau misalnya ini sumbu yang pertama, maka sumbu yang lainnya ke sini gitu. Kita bikin 10. Maka terbentuklah nanti elipsnya seperti ini. Artinya apa? Yang 30 itu adalah panjang ini. Ini panjang sumbu mayor namanya. Sedangkan yang 10 ini panjang dari sini ke sini. Ini kan distance to other axis. Jaraknya ini terhadap sumbu yang lain. Dari sini ke sini. Ini namanya ellipse horizontal. Kira-kira seperti ini ya. Tapi kalau kamu nanti mau ininya yang vertikal gini, nah, maka di sini nanti kamu bikin kecil, di sini kamu bikin lebih besar. Itu kalau untuk menggambar elips. Ya hanya itu aja ya. Nanti lebih detailnya bisa kamu latih-latih sendiri. Kemudian yang keenam, kita masuk perintah circle. Ya ini yang paling penting. Yang paling penting tadi yang pertama adalah menggambar garis. Yang kedua adalah menggambar lingkaran, circle. Selama ini mungkin kamu menggambar lingkaran itu kan taunya itu menggunakan mal kan itu ya. Menggunakan jangka. Nah, tapi kalau di AutoCAD menggambar lingkaran itu ada 6 cara. Ada 6 cara. Cara yang pertama dengan opsi center radius. Center radius. Ini zoom kita ini hanya 30 menit di desain ya. Jadi 10 menit lagi nanti udah off dia nih. Udah mungkin mati sendiri. Ya. Tapi nggak apa-apa ya. Oke, nggak masalah. Cuma nanti mana yang bingung, tengok aja video kita lagi lebih lengkap. Atau nanti kita bisa diskusikan juga dari WA kalau kamu ingin ada yang mau ditanyakan. Oke, mungkin untuk lingkaran ini selesai nih. Circle, opsi, radius, center radius. Center radius artinya kita menggambar lingkaran dengan cara menentukan titik pusat dari lingkaran, kemudian menentukan jari-jarinya. Jadi di sini nanti di komen kamu ketikkan circle, lalu di sini kamu pilih. Sini kan ada kata-kata center point of a circle, artinya titik pusat dari circle. TK1 sembarang tempat. Di sini misalnya kita gambar pusatnya. Lalu dia akan bertanya spesifik radius, ada kata-kata radius. Kalau di sini ada kata-kata radius, tinggal kamu masukkan aja angkanya di sini. Jangan ini dipilih ya. Langsung ini. Nah, jadi 15, maka nanti enter, maka lingkarannya akan terbentuk seperti ini. Dan ini pasti jari-jarinya 15. Jadi ini menggambar lingkaran dengan jari-jari, namanya dengan opsi jari-jari. Bagaimana dengan diameter yang kedua? Kalau yang kedua sama saja caranya, cuma nanti kita gunakan opsi diameter seperti ini. Center diameter, ketikkan circle di komen, enter. Lalu pilih TK1, titik pusat dari lingkaran itu. Ya. Kemudian dia bertanya di sini sama seperti tadi, spesifik radius. Karena kita ingin menggambar lingkaran ini berdasarkan opsi diameter, maka ini kita pilih dengan cara kita ketikkan di sini D. Ya, maka di sini sudah muncul kata-kata diameter nih. Berikan 25, berarti diameternya 25 ya. Maka terbentuklah lingkaran kita seperti ini, dan ini diameternya adalah 25. Nah, gitu dia. Jadi kapan nanti kita pakai radius, kapan kita pakai diameter, itu tergantung kasusnya. Ada kondisinya nanti dua-duanya bisa kita pakai, ada nanti kondisi tertentu salah satunya yang kita pakai.
Itu nanti setelah kita jumpain kasus. Kalau sekarang ini kita lihat ya sama-sama aja. Oke, baik. Kemudian yang ketiga, menggambar lingkaran menggunakan opsi 2 point. Ya. Maksudnya 2 point, kita tentukan nanti sini titik pertama, sini titik kedua, maka lingkaran itu nanti akan melalui kedua titik ini. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi di sini nanti di komen kita ketikkan circle. Kemudian nanti specific center point for circle kita pilih 2P. Ini namanya 2 point. Ya. Kemudian kita enter. Lalu first point kita pilih TK1. Artinya sembarang tempat. Di mana mau kita letakkan lingkaran tersebut kita pilih. Kemudian second point kita pilih TK2. Ini berdasarkan pengklikan saja ya. Misalnya TK2-nya di sini. Nah, maka nanti lingkaran yang terbentuk ini melalui kedua titik tersebut. Seperti itu. Jadi TK1 dengan TK2 ini kalau kita hubungkan sebuah garis, maka garis ini merupakan apanya lingkaran? Diameter, Pak. Iya, diameter lingkaran, gitu dia. Ya. Jadi kalau saya ingin menggambar sebuah lingkaran dengan opsi 2 poin, tapi saya mau lingkaran ini diameternya 50. Di sini apa saya isikan? Saya ingin menggambar lingkaran diameternya 50. Tapi pengklikan saya pertama di sini. Nah, maka TK2 ini kita ganti dia dengan sistem koordinat yang angkanya berapa? At 50,0 ya, at 50,0 atau at 50 sudut 0 karena dia ke kanan. Paham? Nah, gitu ya. Oke, berarti yang jawab tadi sudah lumayan paham tentang sistem koordinat. Nah, seperti itu ya untuk menggunakan 2 point. Jadi tidak terlalu susah. Ini pun nanti kapan kita gunakan tergantung kasus yang kita jumpain. Ya, nah, ada nanti penggunaannya masing-masing yang 6 ini. Kemudian yang keempat ya dengan opsi 3 point. Ini 3 point. Di sini nanti kita pilih opsinya 3P. Maka nanti dia bertanya, titik pertama di mana? Misalnya kita klik di sini. Titik kedua di mana? Second ya. Kita klik di sini. Third point, titik ketiga di mana? Kita klik di sini. Maka nanti terbentuklah lingkarannya seperti ini. Nah, kira-kira gitu. Ya. Itu ilustrasinya seperti ini kira-kira. Jadi nggak terlalu susah. Ini pun nanti ada tempat perintahnya ini tersendiri. Kemudian yang kelima, circle opsi TTR. TTR itu tantan radius, singgung-singgung dengan jari-jari yang diketahui. Berarti kalau TTR ada tantan, maka nanti ada objek yang disinggungnya. Kita ambil kasusnya seperti ini. Nih. Ada 2 buah garis. Kita ingin menggambar lingkaran, yang mana lingkaran ini nanti menyinggung kedua garis ini, dan lingkaran itu jari-jarinya kita tentukan berapa. Ya. Jadi nanti opsi yang kita pakai TTR, circle, lalu di sini nanti kita pilih opsi ini ada TTR. Maka nanti di sini kita ada muncul, silakan pilih titik pertama persinggungan dari objek, kira-kira gitu. Ya, karena kita mau dia menyinggung di sini dan di sini, maka penyinggungan pertamanya di sini. Kita klik garis ini. Lalu second tangentnya pilih TK2 yang sini. Lalu dia minta radiusnya kita berikan 8 misalnya, atau berapa terserah. Ya, jadi lingkarannya itu terbentuk nanti adalah seperti ini. Nah, dan ini jari-jarinya 8. Kalau lingkaran kamu yang kamu buat di sini nanti jari-jarinya lebih kecil lagi, maka nanti lingkarannya ini akan makin ke atas. Karena dia akan memaksakan diri, memposisikan diri menyinggung kedua lingkaran ini. Nah, itu ya opsi TTR. Kemudian opsi yang terakhir atau yang ke-6 ya, yaitu triple tan. Tan. Ini opsinya kalau di komen lain tidak ada pilihan. Nah, itu nanti bisa kamu lihat di toolbar circle yang ke-6 paling bawah. Nah, tapi di sini bisa kita bantu dari komen lain dengan opsi nanti kita ketikkan tannya ya. Nah, misalnya gini, kita mau menggambar lingkaran itu nanti menyinggung ketiga sisi lingkaran ini. Itu
Itu yang kita inginkan. Nanti lingkaran itu menyinggung sisi 1, sisi 2, sisi 3. Maka di sini nanti di komen kita ketikkan circle. Di sini kita pilih 3P ya, 3P. Nah, tapi nanti kita gunakan opsi tan. First point, titik pertama tan. Yang mana yang kita tan, yang kita singgung, garis pertama. Klik aja garis ini, dimanapun boleh, sepanjang ini. Kemudian second point, tan lagi. Pilih TK2, yang mana, yang manapun berikutnya nggak masalah. Nah, kemudian third point, yang ketiga, TK3 yang ini. Nah, maka nanti otomatis setelah kamu lakukan ini, akan terbentuk lingkaran yang menyinggung ketiga buah sisi lingkaran tersebut. Ya, jadi di sini bisa kelihatan fungsi dari keenam lingkaran tersebut. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Ya, nggak terlalu susah. Oke, baik. Sementara ya, karena waktu untuk apanya pun udah mau selesai, waktu untuk Zoom-nya, karena 30 menit cuma ya kalau Zoom apa. Nanti kita pakai, kalau Google Meet lebih lama bisa ya? Bisa Pak. Ya, nanti kita Google Meet lah ya untuk berikutnya. Nah, berarti sampai sekarang ini aja dulu kita sampaikan materinya. Jadi dari perintah yang ada ini, coba nanti kamu latih yang ada latihan di buku kita, yang ada langkah-langkahnya itu, ya. Kamu latih biar nanti bisa kamu kuasai ini dengan bagus. Ya, materi kita ini. Ya. Ada mau ditanyakan kira-kira sementara sebelum kita akhiri? Ya, intinya pelajari nanti di Sipadi kita lagi ya, videonya ya, yang sudah saya share. Mungkin ya, mungkin hari ini cukup dulu ya. Mungkin kesannya agak buru-buru, tapi nggak masalah. Tapi nanti video kita ini nanti akan saya masukkan ke YouTube kita juga. Nanti kamu kalau ada kurang-kurang paham bisa tengok-tengok lagi di situ dan kamu ikuti ulang pembelajaran kita hari ini. Baik, Pak. Oke, baik. Kalau sudah cukup dulu ya, sekian ya. Terima kasih ya. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.